Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sehingga guru honorer itu dituntut bebas dari dakwaan kasus kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna mengatakan, poin pertimbangan dalam tuntutan itu yakni karena Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak 2009. Selain itu, Supriyani juga dinilai sopan selama persidangan dan masih memiliki 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun perbuatan terdakwa adalah pidana dapat dibuktikan, akan tetapi perbuatannya tersebut tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat. Oleh sebab itu, terdakwa tidak dapat dikenakan pidana, kata jaksa saat membacakan surat tuntutan. Untuk itu, JPU memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani. Kami penuntut umum Kejati Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim PN Andulo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menuntut Ibu Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ucapnya. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledio pada sidang Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, mendatang. Dia menuntut bebas. Tapi dia menyatakan katanya ada perbuatan tapi tidak ada mensrea, niat jahat. Nah ini juga menurut kami sesuatu yang aneh ya, kata Andri usai persidangan. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah ini kan tidak jelas. Tidak ada mensrea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, kata dia. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. Jadi jaksa kebingungan memformulasikan ini. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mensrea. Bagaimana ini? Kata dia. Hal itu yang kemudian membuat pihaknya masih merasa aneh. Jadi itu yang masih bikin kami bingung, tandasnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku memantau kasus guru aniaya anak polisi ini. Ia juga menyelidiki adanya dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah pada kasus itu. Terkait isu permintaan dana 50 juta rupiah, kami turunkan tim Propam untuk mendalami. Yang jelas kami memonitor dan mengawasi hal-hal yang jadi perhatian publik, pungkas Kapolri. Guru Supriyani, terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi akhirnya buka suara terkait alasannya mencabut surat damai dengan orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim. Usut punya usut, salah satu penyebab Supriyani berubah pikiran adalah karena mendengar ucapan dari sang Bupati Konawe Selatan. Seperti diketahui, Supriyani sempat dipertemukan oleh orang tua korban, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Pertemuan tersebut diinisiasikan oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga di rumah jabatan, Rujab. Detik-detik pertemuan Supriyani dengan orang tua korban sempat terekam kamera awak media. Terlihat Nur Fitriana sempat memeluk guru Supriyani. Mereka juga sempat bersalaman bak menandakan perdamaian. Usai pertemuan itu terjadi, muncul surat perdamaian yang ditandatangani Supriyani dan orang tua korban. Namun selang sehari kemudian, Supriyani berubah pikiran. Pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani membuat surat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban. Terkait aksinya itu, Supriyani lugas mengurai penjelasan. Dalam tayangan di Nusantara TV,
Supriyani menceritakan momen saat ia dipertemukan dengan orang tua korban. Kemarin pada hari Selasa tanggal 5 November kita dipertemukan di Rujak Bupati dan itu panggilan dari Bupati langsung. Saya menghadap ke sana. Di sana dipertemukan pada orang tua korban, ungkap Supriyani dilansir tribunnewsbogor.com pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya kepikiran. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya, bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Sebab perdamaian yang tersirat diucapkan sang Bupati seolah agar Supriyani mengakui dugaan penganiayaan. Di sana Bupati menyampaikan untuk melakukan perdamaian. Di situ saya menjawab, kalau untuk dipertemukan untuk perdamaian pengakuan permasalahan saya tidak siap. Semua saya serahkan ke kuasa hukum saya. Karena saya tidak melakukan perbuatan itu, kata Supriyani. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Pak Bupati kemarin menyampaikan bahwa karena karir saya masih panjang dan kedepannya saya akan mengurus SKCK di kepolisian dan saya membutuhkannya, ucap Supriyani. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika disuruh minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Kalau masalah minta maaf saya sebagai manusia biasa ya saya minta maaf. Tapi kalau disuruh mengakui kesalahan, saya tidak siap. Pak Bupati tidak suruh mengakui. Cuma Pak Bupati menyampaikan atur damai saja supaya permasalahan ini selesai, akui Supriyani. Lagi pula diakui Supriyani, ia sudah 5 kali minta maaf kepada orang tua korban sebelum kasusnya menjadi viral dan panjang. Namun kala itu ibunda korban ngotot ogah memaafkan Supriyani dan menuding sang guru. Selama 5 kali, Supriyani minta maaf. Awalnya tetap tidak menerima, disuruh menunggu 2 hari lagi, karenanya ibunya yang melahirkan, ibunya belum bisa memaafkan, ungkap Supriyani. Kuasa hukum guru honorer, Andri Darmawan mengaku aneh dengan JPU yang menuntut Supriyani bebas dari kasus aniaya anak polisi. Sebab menurut dia, kesimpulan akhir JPU itu kontradiktif dengan rangkaian tuntutan terhadap guru Supriyani. Supriyani dituntut bebas dengan alasan tidak ada sifat jahat dalam diri guru SDN 4 Baito itu. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengaku keberatan dan akan menyampaikan pledoi pada sidang Kamis, 14 November 2024, mendatang. Menurut Andri Darmawan, saat membebaskan seseorang dari perbuatan hukum, dalam KUHP hanya ada 2 alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurutnya, rangkaian tuntutan dan kesimpulan akhir yang dibacakan JPU terkesan kontradiktif. JPU bahkan masih kekeh jika Supriyani melakukan penganiayaan terhadap anak Aibda WH.